Hai netizens, welcome to Sains Daily. Kali ini saya mau sharing bagaimana cara saya bisa lolos tes CPNS tahun 2018 lalu. Tapi sebelum masuk ke poinnya, kita babar terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Pertama-tama saya mau bercerita terlebih dahulu. Saya merupakan lulusan S1 Pariwisata di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, tepatnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Saya wisuda tahun 2017. Kemudian saya mengikuti tes CPNS pada tahun 2018. Tentu saya merupakan fresh graduate. Pada saat itu, jurusan saya adalah hospitality atau manajemen kepariwisataan atau kepariwisataan. Sedangkan saya lolos di guru akomodasi perhotelan ahli pratama. Nah, tentu jauh sekali materi antara perhotelan dengan manajemen pariwisata. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa saya bisa lolos tes CPNS tahun 2018? Padahal saingan saya pertama senior, dan yang kedua rekan-rekan guru honorer yang tentunya sudah lama sekali mengajar jurusan akomodasi perhotelan di sekolah tempat saya ditugaskan saat ini. Dan dalam video kali ini saya mau minta izin terlebih dahulu untuk menggunakan handphone, karena takutnya nanti saya memberikan informasi yang tidak lengkap pada teman-teman. Baik, yang pertama, apa saja yang akan kalian lalui atau tes apa saja yang akan kalian hadapi sampai dengan kalian menjadi CPNS bahkan menjadi PNS. Nah, lalu apa bedanya CPNS dan PNS? CPNS itu calon pegawai negeri sipil. Nah, selama menjadi calon pegawai negeri sipil banyak sekali administrasi-administrasi yang akan kalian urus. Nah, prosesnya itu selama 1 tahun. Nah, setelah kalian lolos menjadi calon pegawai negeri sipil selama 1 tahun dan tidak ada masalah, baik itu masalah kriminal atau masalah-masalah lain, kalian berhak menjadi PNS atau pegawai negeri sipil seutuhnya, yang pada era ini disebut dengan aparatur sipil negara atau ASN. Yang pertama yang akan kalian lalui adalah administrasi. Tips yang bisa saya berikan bagaimana supaya kalian lolos di administrasi. Yang harus kalian perhatikan adalah jangan sampai terlewatkan satu syarat pun. Karena biasanya ketika nanti berkas-berkas kalian diperiksa, di sana akan diceklis sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan formasi Anda. Berbicara masalah formasi, kalian harus mengecek formasi yang kalian pilih pada saat kalian mendaftar dengan sedetail mungkin. Seperti jurusan apa saja yang boleh mendaftar pada formasi tersebut. Karena kalau sampai kalian salah masuk, maka kalian secara otomatis akan gugur pada tahap pertama. Contoh, pada saat saya mengikuti tes CPNS 2018, ada sebuah formasi di mana di sana yang mendaftar jurusan sosiologi, sedangkan yang dicari adalah pendidikan sosiologi. Nah, otomatis peserta yang memiliki ijazah sosiologi akan ditolak karena yang dicari adalah pendidikan sosiologi. Kemudian ketika kalian mengisi administrasi atau berkas-berkas, lebih baik kalian memperhatikan atau mengulang-ulang membaca administrasi yang sudah kalian buat seperti surat lamaran. Kemudian formulir-formulir yang kalian isi, apakah benar kalian sudah mengisi di kolom yang benar dan apakah sudah benar. Seperti contohnya nomor induk kependudukan atau nomor ijazah kalian atau nama lengkap kalian, jangan sampai salah. Dan yang kedua ada namanya SKD. Setelah kalian lolos administrasi, maka kalian akan mendapatkan pengumuman bahwa kalian lolos seleksi administrasinya.
Nah, setelah itu kalian akan mempersiapkan diri untuk masuk seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar ini ada 3 jenis atau ada 3 materi yang harus kalian pelajari atau perdalami untuk bisa lolos di tes SKD. Nah, ada apa saja di 3 itu? Yang pertama, tes karakteristik pribadi atau yang kita sebut dengan TKP. Kemudian ada tes wawasan kebangsaan yang kita sebut dengan TWK. Kemudian ada tes inteligensi umum atau yang disebut dengan TIU. Nah, soal kalian akan berisi 3 poin tersebut. Nah, sesuai keputusan Menteri PAN-RB, nilai ambang batas untuk SKD Sekolah Kedinasan tahun 2021 kali ini, yang pertama untuk tes karakteristik pribadi atau TKP dengan jumlah 126 dan tes inteligensi umum atau TIU berjumlah 80 dan tes wawasan kebangsaan atau TWK minimum kalian mendapatkan 65. Dan selain itu biasanya ada sesuatu yang spesial yang akan temukan di sana, seperti contohnya lulusan dengan pujian atau yang kita sebut dengan cum laude. Nah, untuk lulusan cum laude biasanya ada aturan passing grade yang berlaku untuk mereka yang juga merupakan diaspora atau mereka yang merupakan lulusan dari luar negeri atau sarjana di luar negeri. Nah, nilai kumulatif TKD minimal adalah 271 dengan TIU paling rendah 85. Kemudian ada hal spesial lagi yaitu khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, biasanya passing grade TKD minimal 260 dan skor TIU paling rendah 70. Dan yang ketiga, khusus untuk putra dan putri Papua. Passing grade TKD minimal 260 dengan TIU paling rendah 60. Nah, apa sih sebenarnya passing grade itu? Jadi passing grade itu merupakan nilai ambang minimum, ambang batas yang harus kalian peroleh ketika kalian mengikuti seleksi kompetensi dasar. Jadi, ketika kalian mengikuti CAT atau tes menggunakan komputer, ketika kalian sudah selesai mengklik selesai pada saat kalian menjawab, maka nilai kalian akan keluar. Nah, jika nilai kalian di bawah passing grade tadi, maka kalian sudah bisa dipastikan tidak lolos atau kalian sudah gugur di tahap SKD. Dan yang kemudian ada lagi peraturan yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kalau saya, karena saya masuk di pendidikan, artinya saya lolos di guru akomodasi perhotelan, namun ada beberapa ketentuan untuk beberapa formasi atau lowongan yang akan diisi di CPNS. Contoh yang pertama, 1. Passing grade CPNS TKD minimum 271 dan TIU 80 itu berlaku bagi peserta yang akan mengisi lowongan dokter spesialis, kemudian dokter gigi spesialis, dokter pendidikan klinis, dokter gigi, dan instruktur penerbang. Kemudian ada passing grade CPNS TKD minimum 260 dan TIU 70 berlaku untuk jabatan rescuer, kemudian bosun, jenang kapal, juru mesin kapal, juru minyak kapal, kemudian juru mudi kapal, kelasi, kerani oiler, nahkoda, mualim kapal, kepala kamar mesin kapal, masinis kapal, mandor mesin kapal, juru masak kapal, dan pengamat gunung berapi. Nah, berdasarkan SKD pada umumnya biasanya jumlah keseluruhan soal SKD sebanyak 110 soal dengan rincian meliputi 45 butir soal TKP, 35 butir soal TIU atau TIU, 30 butir soal TWK. Sedangkan bobot untuk jawaban SKD terdapat bobot jawaban yang berbeda-beda untuk setiap jenis soal. Nah, untuk materi soal TKP, bobot jawaban khusus untuk TKP. Jadi, kalau kalian benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, tetapi tidak menjawab bernilai 0.
Sedangkan untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Berdasarkan pembobotan tersebut, maka nilai kumulatif tertinggi yang bisa diraih oleh peserta seleksi pada SKD 2021 berjumlah 550 dengan rincian meliputi nilai tertinggi TKP. Kalau kalian benar semuanya, maka nilai kalian adalah 225. Sedangkan nilai tertinggi untuk TIU 175 kalau kalian benar semua. Dan nilai tertinggi TWK ketika kalian benar semua adalah 150. Nah, setelah kalian ketahui dari tes seleksi kompetensi dasar tersebut, jika kalian mendapatkan nilai ambang batas atau lebih tinggi dari nilai ambang batas, berarti kalian lolos ke tahap berikutnya. Tetapi ada banyak kemungkinan yang nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Nah, biasanya setelah kalian tes SKD, selanjutnya kalian akan mengikuti namanya SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi bidang ini biasanya dia berisi pertama tes substantif bidang. Kemudian isinya di sana ada tes psikotes, kemudian ada wawancara. Cuman kalau wawancara ini biasanya tidak semuanya. Termasuk saya, ketika saya di pendidikan, saya tidak ada wawancara. Tapi ada teman saya di kementerian, biasanya mereka ada wawancara. Kemudian ada tes fisik. Nah, kalau tes fisik ini biasanya sesuai instansi yang dituju. Seperti mungkin Kemenkumham, mereka perlu tes fisik. Tapi kalau di keguruan, di dokter sepertinya tidak ada. Kemudian ada tes keterampilan untuk beberapa jabatan. Kalau saya tidak ada pada saat itu, termasuk tes fisik, wawancara, dan tes keterampilan itu tidak ada. Kemudian setelah kalian mengikuti tes SKD dan SKB, bagaimana kalian bisa tahu? Misalnya kalian tiba-tiba ada informasi bahwa tidak ada yang lulus SKD, atau ketika kalian melihat pengumuman, ternyata banyak teman-teman kalian dan rata-rata pesaing kalian di satu formasi itu ternyata di bawah nilai passing grade atau ambang batas. Nah, di sana ada kemungkinan biasanya akan dicari 3 nilai tertinggi. Nah, biasanya ada keterangan L atau lulus, kemudian ada TL tidak lulus, kemudian ada PL. Nah, PL itu biasanya pengecualian itu benar-benar terjadi pada saat itu karena nilai passing grade pada waktu itu ternyata lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga banyak sekali yang tidak bisa passing grade ketika menjawab SKD. Akhirnya dibuatlah peraturan baru, kebijakan baru, di mana yang diambil itu nilai tertinggi, 3 orang tertinggi di atas. Dan pada saat itu saya nilai tertinggi yang pertama. Nah, kemudian saya lanjut ke tes SKB yang berikut yang saya sebutkan tadi. Nah, pada saat tes SKB biasanya yang paling banyak itu ya sesuai dengan substantif kalian, bidang kalian. Nah, jadi kalau kalian mendaftar di bukan bidang kalian, kemungkinan besar kalian akan kesulitan. Nah, lalu bagaimana dengan saya ketika saya lulusan S1 pariwisata murni, sedangkan saya lolos di akomodasi perhotelan atau guru akomodasi perhotelan, sedangkan saya bukan bergelar SPD. Jadi saya tidak paham dengan istilah-istilah pendidikan atau istilah-istilah hotel pada umumnya. Pada saat itu saya memiliki pengalaman yang nol sekali tentang perhotelan. Kemudian setelah kalian melewati SKD dan SKB, apakah kalian lulus atau tidak? Biasanya perhitungannya SKD diambil 40% dan SKB diambil 60%. Itu akan diakumulasikan. Kemudian khusus buat kalian tenaga pendidik, biasanya kalian akan mendapatkan poin lebih ketika kalian memiliki sertifikat pendidik. Dan memang setelah tahun 2019 atau 2020 kemarin, teman-teman saya yang tes, mereka
diwajibkan untuk menggunakan sertifikat pendidik. Nah, kemungkinan buat kalian yang tidak punya sertifikat pendidik tidak dapat melamar di formasi keguruan atau sebagai tenaga pendidik. Nah, kemudian setelah kalian lolos SKB, maka kalian sudah mulai di tahap yang bisa kita katakan sebagai titik aman, karena kalian sudah tidak bersaing lagi dengan siapapun. Kalian sudah mendapatkan pengumuman bahwa kalian lulus di kedua tes tersebut. Cuman bukan berarti kalian berhenti sampai di sana. Masih ada lagi yang harus kalian lakukan. Nah, biasanya kemungkinan apa saja yang terjadi pada saat informasi kelulusan kalian ketika tes CPNS. Nah, biasanya yang pertama tadi, kalian berada di peringkat pertama, sedangkan ada di peringkat bawah kalian yang memiliki sertifikat pendidik, maka mereka otomatis akan mengalahkan kalian meskipun kalian berada di peringkat pertama, karena mereka berhak untuk menjadi seorang tenaga pendidik karena mereka punya sertifikat pendidik. Kemudian bisa saja kalian tidak lolos dan kemudian bisa saja kalian tidak lolos karena administrasi. Karena seperti kemarin ada salah satu peserta CPNS yang ternyata ketika mereka di tengah-tengah malah tidak lolos karena berkasnya terdeteksi tidak sesuai dengan formasi. Nah, oleh karena itu seperti yang saya ucapkan di pertama bahwa kalian benar-benar harus teliti membaca syarat untuk melamar di formasi tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke apa yang akan kalian temui setelah kalian dinyatakan lolos atau lulus tes SKD dan SKB. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos, kalian akan melakukan pemberkasan. Nah, di saat pemberkasan tersebut bukan berarti kalian sudah dinyatakan lolos 100%. Seperti saya bilang tadi bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika kalian lolos SKB. Seperti misalnya kampus kalian yang mungkin akreditasinya tidak sesuai. Atau mungkin bisa saja ternyata kampus kalian tidak terdaftar atau merupakan kampus ilegal. Kemudian ketika kalian pemberkasan, ada berkas-berkas yang tidak diterima. Pada saat kalian melakukan pemberkasan, ada beberapa pemberkasan biasanya yang wajib kalian lengkapi. Dokumennya berupa surat keterangan catatan kepolisian. Jadi buat kalian yang biasanya jadi pada saat pemberkasan ada beberapa dokumen wajib yang harus kalian lengkapi. Yang pertama, surat keterangan catatan kepolisian. Jadi buat kalian yang mungkin pernah berperilaku kriminal, ya berarti kalian kemungkinan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian ada surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain. Jadi setelah kalian masih jalan nggak mas? Dokumen yang selanjutnya, surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain. Artinya pada saat kalian dinyatakan lolos, maka kalian sudah tidak bekerja di instansi manapun. Artinya kalian tidak terikat kontrak. Buat kalian yang kerja di swasta misalnya, kalian harus menyatakan bahwa kalian sudah resign, kalian sudah tidak terikat kontrak oleh perusahaan tersebut.
Kemudian surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Artinya ketika kalian memilih menjadi seorang ASN, aparatur sipil negara atau civil servants, atau kalian merupakan pelayan masyarakat, maka suatu hari ketika kalian mau tidak mau harus ditempatkan di misalnya di pelosok atau di daerah lain yang jauh dari tempat tinggal kalian, mau tidak mau kalian harus pergi ke sana karena kalian sudah menulis pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja, dan biasanya ini pakai materai. Dan selanjutnya surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Nah, kalau saya dulu biasanya rumah sakitnya itu ditentukan di rumah sakit mana. Tapi ada juga yang artinya selama yang memeriksa itu merupakan dokter pemerintah, artinya dia punya NIP, biasanya boleh, dan itu merupakan rumah sakit pemerintah, artinya RSUD, kemudian RSUP atau rumah sakit pemerintah lainnya. Kemudian surat pernyataan bebas narkoba. Nah, surat pernyataan bebas narkoba ini biasanya satu komplit, satu paket dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani tadi. Seperti yang saya bilang, kalau saya dulu ini melakukan pemberkasan itu di Rumah Sakit Mutiara Sukma atau yang dulu Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Nah, di sana itu diberikan paket-paket khusus untuk peserta atau khusus untuk CPNS. Jadi mereka sudah dikasih paket untuk tes narkoba, kemudian tes kesehatan jasmani dan rohani. Nah, pada saat tes kesehatan jasmani biasanya darah, kemudian melalui urin. Kemudian mungkin ada yang lebih dalam lagi, mungkin diminta ronsen, ada juga yang mungkin tindakan medis lainnya yang lebih lanjut. Kalau saya sebatas urin sama darah. Kemudian untuk kesehatan rohani ini merupakan tes yang lumayan lama karena di sana ada tes tulis dan tes wawancara. Kalau tes tulis itu hampir sama seperti ketika kalian SKD tadi, ada tes psikotes. Nah, di sana kalian akan isi soal sampai dengan ratusan, ada sekitar 100 atau 150 kalau tidak salah. Kemudian setelah itu kalian akan diwawancara, baru keluar hasilnya. Sedangkan untuk tes narkoba ya tadi melalui urin, biasanya sama darah. Nah, itu satu komplit dengan tes kesehatan jasmani yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke hal penting. Gimana caranya saya bisa mengeliminasi saingan saya. Padahal saya seorang fresh graduate. Kemudian saya tidak punya basic perhotelan pada dasarnya. Saya hanya basic kepariwisataan atau pariwisata pada umumnya. Kemudian pesaing saya itu guru honorer atau guru yang memang sudah lama mengajar, dan mereka secara teoritis pasti lebih tahu terkait dengan perhotelan. Lalu apa saja tips yang akan saya bagikan? Yang pertama, yang paling wajib itu adalah doa. Kenapa kalian berdoa? Karena biasanya doa itu tidak akan pernah ditolak. Biasanya dia akan mantul dan kembali lagi kepada kalian yang berdoa. Dan selanjutnya masalah belajar. Nah, teknik belajar saya, kalau saya pribadi itu tidak membaca, tapi buat teman-teman yang mungkin lebih paham dengan cara. Kemudian saya akan berbagi tips bagaimana saya bisa bagaimana kok bisa saya lolos CPNS padahal saya seorang fresh graduate. Kemudian saingan saya itu senior, artinya mereka sudah lama lulus dibandingkan saya, dan jurusan mereka benar-benar perhotelan. Ada juga guru honorer di sekolah di mana tempat saya mengajar. Jadi mereka lebih paham tentang pedagogik, mereka lebih paham tentang bagaimana mengajar, mereka lebih paham secara teoritis terkait dengan materi-materi perhotelan. Karena pada saat tes SKB, maka di sana substantif. Jadi kalian benar-benar soalnya itu apa yang akan kalian kerjakan, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian lolos nanti di formasi tersebut. Jadi kalau kalian mengambil jurusan perhotelan seperti saya, maka isinya semua tentang hotel. Bagaimana cara kalian mengajar. Kemudian
bagaimana situasi di hotel tersebut. Nah, oleh karena itu saya bisa dikatakan sedikit aneh kenapa saya bisa lolos. Tipsnya yang pertama, berdoa. Nah, mau bagaimanapun doa ini jangan pernah kalian tinggalkan, terutama meminta doa orang tua atau keluarga atau siapapun yang menurut kalian doanya mujarab. Dan yang selanjutnya itu belajar. Nah, terkait dengan teknik belajar, ada banyak cara kalian belajar. Pertama dengan membaca. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka dengan membaca. Kenapa? Karena biasanya ada miskomunikasi atau mispemahaman biasanya karena kita mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian dan selanjutnya kalian bisa menonton video di YouTube contohnya, karena kalau saya paling sering di YouTube karena kalau di YouTube itu kita ada materi, ada penyelesaian dan di sana biasanya dikasih teknik memecahkannya seperti apa, bagaimana memecahkannya dengan cepat, bagaimana penjelasan secara rinci soal tersebut, maksud soal tersebut, kemudian bagaimana menyelesaikan dari yang paling benar di antara yang benar. Nah, biasanya di psikotes seperti itu. Jadi di sana tidak mencari yang benar tapi mencari yang paling benar di antara yang benar. Biasanya seperti itu. Kemudian di YouTube itu biasanya saya lebih cepat paham. Karena seperti saya bilang tadi, kita seperti sedang belajar dengan guru kita. Itu versi low budget. Nah, tapi buat kalian yang mungkin punya uang lebih, mungkin orang kaya, orang mewah itu kita nggak tahu. Kalian bisa saja mengikuti bimbel. Biasanya menjelang tes SKD, SKB itu pasti banyak sekali penawaran-penawaran tentang bimbingan belajar untuk kalian yang mau mengikuti tes CPNS. Cuman saran saya buat teman-teman yang mungkin low budget dan tidak punya uang, dan dari pernyataan saya yang tadi itu menunjukkan bahwa dari tahun 2018 waktu saya tes CPNS itu menunjukkan bahwa seleksi CPNS sekarang itu benar-benar transparan sekali, karena tidak bisa, mungkin minim sekali untuk bisa melakukan sogok menyogok karena hasil kita pertama langsung keluar karena menggunakan sistem komputer. Kemudian pada saat itu kita bisa tahu nilai kita di mana, salah kita di mana, saingan kita nilainya berapa. Jadi kita bisa deteksi. Dan dari sana kita bisa tahu bahwa background saya sebenarnya bukan ada orang dalam, artinya tidak punya keluarga dari pemerintahan, dari PNS orang dalam, itu nggak ada. Jadi saya murni keluarga saya itu nggak ada dari aparatur sipil negara atau politikus atau apapun itu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa memilih yang dua itu ketika kalian tidak punya uang. Karena kalau kalian yang mau menyambi, misalnya membaca sambil menonton video, itu malah lebih bagus. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menonton video karena itu seperti belajar dengan guru. Dan yang selanjutnya, ketika kalian belajar, kalian jangan pernah yang namanya sistem kebut semalam. Tetapi kalau kalian mau belajar lebih giat pada H-1 itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian belajar kebut semalam, karena itu percuma, tidak akan membantu kalian. Kecuali kalian benar-benar sudah smart sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu coba kalian untuk mempelajari bagian tersulit yang menurut kalian paling sulit. Misalnya ketika kalian SKD tadi, SKD kok saya di bagian wawasan kebangsaan kurang mendalami ya. Misalnya kan di sana ada sejarah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan PPKN biasanya kalau zaman dulu waktu pelajaran kita. Atau mungkin kalian di inteligensi umum, biasanya di sana ada psikotes. Nah, di psikotes itu kan banyak yang bisa mengecoh, dan namanya psikotes itu agak sulit menurut saya. Dan pertama, biasanya di sana ada angka, ada deretan angka yang harus kalian selesaikan, dan buat saya itu sangat sulit sekali. Jadi itu yang paling saya sering pelajari karena
menurut saya itu yang paling sulit. Nah, tapi bukan berarti kalian akan mengabaikan yang lainnya. Kalian mempelajari terus, cuma lebih sering untuk mengulang yang menurut kalian lebih sulit. Nah, setelah itu jangan coba-coba untuk mempelajari yang bukan bidang kalian. Jadi kalian benar-benar harus paham dulu ketika kalian mengambil formasi, ya formasi kalian apa dan kemungkinan yang muncul apa. Dari YouTube, dari review dengan bertanya teman-teman kalian yang sudah tes sebelumnya, kalian tahu apa yang harus kalian pelajari. Jadi jangan pelajari yang lain, fokus ke pelajaran yang sesuai dengan formasi kalian. Dan yang terakhir saya akan mengulas kembali seperti yang saya sebutkan di beberapa pernyataan saya bahwa akan ada banyak kemungkinan yang terjadi ketika kalian mengikuti tes CPNS. Yang pertama, kemungkinan itu adalah kalian di bawah passing grade tapi lolos. Nah, ketika kalian di bawah passing grade tapi lolos, kemungkinan itu karena pertama, tidak ada yang lolos satupun. Mau tidak mau harus dibuat kebijakan seperti yang tadi. Jadi yang nilai tertinggi 3 orang dengan nilai tertinggi itu akan bersaing lagi di tahap berikutnya, di tahap SKB. Karena tidak ada yang lolos, kecuali ada yang lolos. Dan kemudian tidak lolos di ujung. Nah, tidak lolos di ujung ini maksudnya seperti yang saya jelaskan, ceritakan pengalaman di awal, ada lulusan yang ketika dia mengajukan pemberkasan, dia tidak membaca dengan teliti syarat formasi. Yang dicari itu misalnya pendidikan sosiologi, ternyata dia sarjana sosiologi murni. Memang pada saat administrasi pertama dia lolos karena yang dicari itu ijazahnya. Jadi di checklist, oh ini ijazahnya ada, oh ini surat lamaran kerjanya ada, pas fotonya ada, dan sebagainya ada. Jadi administratif kalian lolos. Kemudian setelah kalian tes SKD dan SKB, kalian kan ada pemberkasan lagi. Nah, pada saat kalian pemberkasan lagi itu di sana diverifikasi, benar-benar diverifikasi ijazah kalian, diverifikasi nomornya, namanya, tahun kelulusannya, kampusnya, semua benar-benar diverifikasi apakah benar-benar sesuai dengan formasinya dan kampus kalian itu benar-benar ada atau benar-benar legal ijazahnya. Kemudian apakah nama kalian itu asli sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya. Nah, sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya itu maksudnya jadi ada yang di kakaknya berbeda satu huruf saja, itu harus benar-benar kalian harus urus ke Dukcapil karena tidak boleh. Jadi apa yang sesuai dengan ijazah kalian dari SD sampai dengan kalian kuliah itu harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, jadi dengan masalah itu saya ingatkan kembali bahwa kalian benar-benar harus teliti membaca. Kenapa? Karena kalian udah capek dari SKD sampai SKB, itu waktunya menunggu lama sekali. Kemudian tiba-tiba kalian tidak lolos karena kalian tidak teliti pada saat administrasi tadi. Kalian tidak melihat sebenarnya kategori yang boleh masuk di formasi tersebut seperti apa. Nah, jadi kasusnya seperti tadi. Karena yang dicari pendidikan sosiologi, jadi mau tidak mau meskipun dia sudah lolos SKD, dia lolos SKB, dia tidak bisa lanjut lagi karena pemberkasannya tidak lolos. Jadi di berkas itu mereka tidak lolos. Nah, pada saat pemberkasan itu kita nunggunya lama sekali karena nanti ada link di sana kalian akan melihat semua provinsi, di sana kelihatan progres pemberkasannya itu seperti apa, sampai berapa persen. Nah, setelah 1% maka kalian positif aman, artinya tidak ada yang tidak lolos. Tapi kalau misalnya tiba-tiba berhenti di 90%, 99%, maka 1% itu patut dipertanyakan. Nah, cuman ketika di 99% itu tidak semuanya berarti tidak lolos. Artinya ada yang misalnya dia ternyata perlu mengirim berkas pendukung lainnya, atau misalnya ini ijazahnya dia kurang ijazah atau mungkin kelupaan ijazah, itu masih bisa menyusul biasanya. Atau mungkin ada berkas yang telat dikirim dari BKD, artinya BKD kecolongan misalnya, ternyata ada keselip nih berkas CPNS
yang tidak terkirim, akhirnya menunggu untuk dikirim itu. Nah, jadi ada banyak kemungkinan ketika progres itu tidak sampai dengan 100%. Kemudian biasanya tidak lolos di ujung itu ada hal-hal lainnya mungkin selain daripada ijazah. Misalnya seperti ditemukannya kecurangan-kecurangan. Kemudian ada lagi jadi pengganti. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika nanti ada yang tidak lolos atau misalnya dia ternyata tidak sesuai dengan kriterianya, tidak sesuai dengan aturannya, maka dia harus mengundurkan diri atau dia harus berhenti di tengah jalan dan dia harus diganti. Dan ada juga yang biasanya dia mengundurkan diri dengan alasan-alasan tertentu. Maka dia akan dicari penggantinya. Penggantinya siapa? Biasanya yang di bawah nilai. Nah, kurang lebihnya itu dulu yang mau saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya selama melakukan tes CPNS. Sebenarnya banyak sekali pengalaman, cuman karena di 2018 dan sekarang 2021 lumayan cukup lama, dan selama saya bekerja saya memikirkan banyak hal, akhirnya saya agak lupa sedikit dengan pengalaman saya. Cuman tadi setelah pemberkasan itu kalian masih ada pemberkasan lagi. Biasanya nanti ada tes buta warna dan lain sebagainya. Cuman itu di tahap berikutnya ketika kalian mau masuk ke PNS. Cuman ini ketika kalian mendapatkan SK CPNS kalian. Nah, pada saat kalian mengecek progres tadi di link yang kalian dikasih di BKN Pusat, biasanya setelah 100% itu tandanya provinsi tersebut NIP kalian, nomor induk pegawai kalian itu udah keluar. Nah, kalian tinggal menunggu kapan kalian dipanggil untuk melakukan sumpah jabatan, nanti disumpah untuk CPNS-nya. Nah, setelah CPNS kalian ada progres lagi. Nah, progres salah satunya itu ada latsar. Nah, mungkin nanti saya akan buat video selanjutnya terkait dengan apa sih yang akan kalian kerjakan ketika kalian melakukan latsar. Nah, setelah kalian itu nanti kalian kembali lagi masa percobaan selama 1 tahun sebelum kalian menjadi ASN atau PNS seutuhnya. Jadi selama 1 tahun itu masa-masa percobaan kalian benar-benar harus menjadi seorang pelayan masyarakat. Kalian benar-benar harus menjadi contoh. Kalian harus menjadi seorang ASN yang benar-benar ASN, tidak memberikan contoh dampak negatif terhadap masyarakat. Nah, mungkin itu saja. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang punya pengalaman yang berbeda, kalian bisa sharing, bisa mungkin mengomentari video ini di bawah, atau buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa komen, atau nanti saya akan sertakan link Instagram atau link Facebook saya atau WA saya untuk kalian bisa hubungi. Mungkin kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, bagaimana tips-tips atau mungkin bagaimana cara saya bisa lolos CPNS sampai dengan saya menjadi PNS. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.